Start recording. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat. Kita punya waktu 1 jam, jam 7. Oke, silakan mau ditanyain. Siapa nih tadi yang urusan soal Jason? Ilyasa, kalau mau pakai NER di lama kira-kira perlu GPU nggak Pak? Misalnya perlu, nih sorry. Ini chatnya terlalu kecil. Saya share screen aja ya. Gitu. Kecilin. Oke. Kalau misalnya pakai NER di lama kira-kira perlu GPU nggak? Kalau misalnya perlu apakah VRAM GPU-nya harus besar? Ini soalnya saya lagi mau coba ngulik-ngulik supaya bisa generate file JSON buat magang di Uni-R. Oke. Ini urusannya, wah ini sambil ngelihat saya lagi ngedit buku ya. Buku ini buat SMK. Oke. Kira-kira hitungannya, jadi model Anda Anda bisa ngelihat Olama modelnya. Jadi bisa masuk ke webnya Olama. Di sini ada model, ini model. Oke. Jadi bisa lihat di modelnya Olama. Di sini ada yang 20B, 120B, 1,5B, 7B, 8B. Ini ada yang 270B, M, ada yang 1B. Tapi kira-kira cara ngitungnya gini. Ini angka ini ditambah 20% itu adalah RAM yang dibutuhin di GPU. Kira-kira kayak gitu cara ngitungnya. Atau kalau nggak ada GPU maka CPU bisa, cuman lebih lemot, lebih lambat CPU tuh. Itu. Jadi misalnya nih 1,5B tambahin 20% tuh berapa? 15, 1,5 tambah 1,5 tuh 23. 3 ya. Jadi kira-kira sekitar hampir 2 giga. Ini yang 1,5B itu 2 giga RAM GPU-nya. Jadi kira-kira kayak gitu aja. 20% dari angka ini adalah RAM GPU yang dibutuhin, kira-kira gitu ya. Jadi 7 tambah 20%. Jadi 7 giga tambah 20% dari 7 giga. 10%nya kan 700 mega. Jadi tambahin 1,4. Jadi kalau yang 7B itu berarti 1,4, 8,4 giga, 9 giga lah. Tapi nggak ada yang jual 9 giga ya. Yang ada kan berapa? 8 giga, 12 giga, 16 giga kayak gitu VRAM. Tapi ngomong terus terang dulu ya, kalau Anda lagi nyoba, jangan mikirin ini dulu. Jadi pakainya yang ini aja. Pakai yang 270M ini. Kalau nggak yang ini mah nggak bisa, ini buat embedding nggak bisa. Jadi paling Gemma 3 270 atau QWEN 3 0,6. Pakai RAM komputer biasa. Nggak usah pakai itu dulu. Intinya bukan kita dapetin presisi, intinya algoritma yang kita kembangin bisa jalan apa enggak, gitu aja dulu, gitu ya. Jadi pakainya kayak gini-ginian, yang kecil-kecil aja, 270, terus kita cobain, jalan nggak. Nah, kalau soal untuk urusan dapetin RAM, GPU, kalau mau datang di kampus, kerja di kampus, itu di lantai 3, labnya udah ada RTX semua, RTX 4060. Memorinya berapa ya? Lupa saya. Memorinya kayaknya belasan giga deh. Itu, kira-kira kayak gitu. Jadi gitu ya, buat Ilyasa. Jadi nggak usah mikirin dulu, yang penting algoritmanya jalan, itu aja. Nah, kalau mau presisi, memang kita butuh GPU. Kalau jalan doang, presisi nggak penting. Cuekin dulu GPU-nya, jangan main GPU, soalnya kita kalau pakai yang kayak gini-gini yang RAM gede ini jadi lemot gitu, jadi lemot, kira-kira itu sih. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Jadi ini urusan buat yang belum tahu Olama dan sebagainya, ini cara jadi Olama itu kalau mau dicoba di Google Colab bisa dicoba di Google Colab. Cuman Olamanya nggak ada. Jadi Olamanya kagak ada di Google Colab, itu masalah. Jadi Google Colab kan adanya buat Python-nya doang.
Tuh, RTX 4060 di lab. Ini di sebelah saya sudah ada laptop juga. Saya RTX 4060 juga jalan. Nggak masalah sih. Itu ya. Jadi Google Colab nggak rekomen karena nggak bisa ngomong ke ulama. Itu aja sih. Terus ya. Oke, apalagi. Nah, buat yang belum kenal sama makhluk-makhluk ini, bisa masuk ke Ono Center ORID/wiki. Terus kata kuncinya LLM. LLM sini, nanti di bawah sini nih. Nah, ini adalah yang ini ya, Olama plus Open Web UI sebetulnya pakai Docker. Ini cara nginstalin Olamanya pakai Docker. Untuk NER saya tulis di mana NER kemarin ya? Ini dia NER. Ini ada konsep NER, ini ada scan JPEG, tapi ini belum saya ini nih, masih belum diedit. Ini orek-orekannya saya kalau mau pakai NER, kira-kira kayak gitu. Tapi belum diedit sih. Tapi ini akan ngomong kok lama, kira-kira gitu ya. Nah, mana tadi LLM? Go. Nah, kalau mau pakai GPU, ternyata rese. Ini tanpa GPU ya, ini tanpa GPU. Cuman ini ada catatan dikit, kalau pakai GPU, Docker Compose-nya kalau pakai GPU gini, ternyata ini nggak bisa segampang ini. Ini saya buang aja dulu lah. Ini saya buang dulu ya, yang Docker Compose-nya ini. Karena bisa mengkacaukan ini ceritanya. Jadi ini catatannya buat tanpa GPU aja dah. Ini saya buang. Oke. Nih. Jika tidak. Jadi catatan yang ini cuma tanpa GPU ya. Jadi kalau tanpa GPU kita bisa nginstall yang ini. Terus modelnya carinya yang ini. Berarti tadi berapa yang kecil teh? Yang kecil itu apa tadi? Gema ya. Gema 3270M. Jadi ini, ntar saya ambil dulu ya. Ini saya buang dulu di bawah. Gema 3. Ntar ini saya ambil. Instalasi modelnya yang Gema 3. Ini ambil 270 tadi ya. Gema 3. 270M. Cek ulang. Takutnya salah nulis. Nih ya 270M ya. Jadi cara ngekliknya gini, buat narik yang 270 doang gini. Jika berani dan punya RAM besar, boleh coba yang di bawah ini. Ini buat yang RAM besar. Tapi kalau RAM yang nggak besar, rekomennya sih yang ini aja, Gema 3. Gema tuh yang bikin Google. Gema buatan Google ya. Jadi masih oke lah. Dia bisa ngomong. Bisa bahasa Indonesia kalau nggak salah. Oke. Ini saya nggak tulis di sini yang 270M. Ternyata ada nih. Rekomen tuh. Oke, buat nyoba pertama kali. Tapi kalau nanti nyoba yang gilanya gitu. Oke. Nah, ini kalau tanpa GPU. Kalau dengan GPU, sarannya gini kalau dengan GPU. Nih. Nah, di atasnya saya bikin yang, ini ada GPU-nya nih. Ada GPU-nya. Saya gedein. Kegedean. Nih udah dicoba jalan. Jadi saya harus, ini catatannya beda banget. Soalnya dikerjainnya baru hari Minggu kalau nggak salah ini. Jadi kita cek dulu. GPU-nya ada nggak? Ternyata GPU-nya ada. Ini yang ada di laptop di sebelah saya nih. RTX 460. Terus saya buangin semua driver NVIDIA sebelumnya. Kalau ada dibuang-buangin semua, di-clean semuanya. Terus install ulang. Ini di-install. Terus yang paling baru 580 NVIDIA drivernya. Jadi bukan 550, pakainya 580. Terus Linux header-nya di-install. Kemudian kita cek yang punya saya ini memorinya cuma 8. Gitu ya. VRAM-nya 8. Parah. Tapi ya lumayan lah. Buat main-main mah, lucu-lucuan mah oke lah. Dia akan mainan RAM GPU sama RAM itu akan dipakai sih. Jadi ini jelek banget ya hasilnya. Dikecilin kali. Nah, kan lebih bagusan. Jadi kalau dikecilin bisa kelihatan nih. Jadi saya pakainya yang 8 GB. Oke. Kemudian kudanya juga boleh diinstal kalau mau. Ini ada NVIDIA GDS segala macam. Terus reboot.
terus install lagi CWRL segala macam, ini terutama buat ini ya, Docker jalanin, terus NVIDIA Container Toolkit-nya dijalanin, terus restart Dockernya, udah beres sampai titik ini. Nah, di sini itu kita masukin Docker Compose, di sini yang beda banget di sininya. Di Docker Compose YAML-nya beda banget, kayak gini masukinnya, gitu ya. NVIDIA Visible Device all. Jadi saya pakai semua GPU yang ada. Jadi kalau kita taruh 2-3 card GPU, kepakai semua langsung nih. Kalau pakai kayak ginian. Oke. Ini terutama yang akan kerasa beda. Terus ini juga agak beda dikit lah. Ini nggak terlalu sih. Yang kelihatan beda banget di sebelah sini. Itu. GPU-nya all pakainya. Jadi ini bedanya di sebelah sini. Nah, udah sih. Sisanya mirip lagi, bawah-bawahnya sih mirip. Udah, cuma itu aja sih. Ini nggak jalan. Ini saya harus install Dockernya NVIDIA CUDA juga sih. Males. Ini saya pakai yang ini, model-modelnya, kelas-kelasnya udah 7B, 8B, hidup, 8B, jalan juga sih, nggak masalah. Beres ya? Oke. Ini supaya kerjaan buat, jadi kalau mau dicoba-coba aja. Si siapa? Uni Air masih koordinasi sama Pak Agung. Pak Agung lagi nego duitnya berapa gitulah, biar Anda dapat duit. Kalau digratisin kan kasihan juga ya. Tapi ngopreknya dari sekarang aja. Sarannya kalau mau ngoprek lebih enak ke kampus sih. Tapi ngomong sama Yoga deh dari sekarang. Coba ngomong sama Yoga. Kalau mau ke kampus ya ngomong sama Yoga. Ditebusin ke saya boleh. Ini saya pengen pakai yang di lantai 3, silakan aja gitu. Ntar ngomong sama Yoga gitu ya. Yoga semester berapa sih? Yoga semester 5 kalau nggak salah sekarang ya si Yoga. Yoga tuh mahasiswa juga, jangan khawatir. Cuman dia mahasiswa karyawan. Jadi dia digaji sebagai mahasiswa, dapat gaji. Jadi kalau Anda yang mau jadi karyawan boleh-boleh aja sih, tinggal nego aja. Soalnya kan ada beberapa mahasiswa karyawan yang lulus ya. Jadi harus ada yang gantiin sih, kira-kira gitu. Jadi bisa aja sebagai mahasiswa jadi karyawan bisa. Asal mau kerja double, maksudnya kerjanya sambil kuliah, terus kerja juga ya, double garden juga ya. Kayak orang kerja biasa sih. Itu ya, ini beres ya. Ada pertanyaan? Oh, ini ada lagi. Kalau Olama yang pakai GPU, kira-kira bisa diinstal di Ubuntu VirtualBox enggak? Nggak tahu. Nggak coba, belum nyoba. Soalnya ini saya taruh di laptopnya, saya hajar langsung di bare metal. Saya taruh di OS di mesinnya langsung, bukan VirtualBox. Ini ada di sebelah saya sih lagi nyala nih. Jadi mesinnya sebelah, bukan virtual. Saya taruh langsung dan itu saya partisi. Jadi ini partisi sistem operasinya, partisi harddisk saya bagi 2. Setengahnya saya pakai buat sebagai server, setengahnya yang lagi masih kosong, belum ada isinya. Jadi kalau butuh apa-apa saya bisa install sesuatu di situ. Jadi bukan VirtualBox. Nggak tahu nih VirtualBox, cobain aja deh. Bisa nggak? Kalau bisa kasih tahu saya. Nah, kalau mau kayak gitu di lab, di atas, kan itu berarti harus diformat ya. Saran saya gini nih, modal atau pakai ini deh, cari harddisk second-secondan bekas, ada di Topet berapa ya? Topet harddisk bekas yang kecil gitu ya, yang 100-an giga gitu ya. Coba, bentar. Harddisk berapa? 100 GB gitu ya. 100-200 GB lah, nggak perlu gede-gede sih sebenarnya. Tuh kan, ini kalau ini jangan harddisk yang kayak gini, harddisk yang kayak gini nih, atau harddisk yang buat laptop tuh, saya gedein ya. Ada yang buat laptop nggak ya? Harddisk yang 2,5 inci lah, harddisk 2,5 inci 100 GB gitu ya. Oh, 160 GB, nggak ada yang 100 GB. Nih yang cari yang murah aja di. Ini ada yang 60.000. Wah, tapi jangan sampai yang rusak. Ini 2,5 SATA 60.000. Jadi nggak penting kan, cuman butuhnya buat sistem operasi sama apa sih, sama kayak gitu-gituan ya. Jadi kecil sih sebetulnya butuhnya. Jadi harddisknya kecil aja, sama kabel kayak gini nih, kabel SATA, USB SATA, kabel USB SATA berapa ya?
Kabel USB. Nah, yang kayak gini nih. Mahal ya. Ada yang murah nggak sih? Ini ada 20.000 nih. Kabel kayak gini sih, model-model kayak gini. Nah, tapi pastiin dia bisa dipakai booting nih. Nah, itu aja sih. Nih kayak gini, ini ada dua nih, enggak. Saya yang satu gini sih, kalau bisa yang kayak gini nih. Jadi 30 ribuan. Terus pakai harddisk itu, jadi nanti bawa harddisknya, colokin, terus booting ke harddisk itu. Jadi harddisk yang di dalam komputernya jadi nggak disentuh. Atau bongkar tuh komputer, kabel SATA-nya dipindahin. Jadi harddisk yang ada di dalam komputernya jadi nggak sentuh kan. Kita pakai harddisk kita aja gitu. Jadi caranya gitu kalau saya. Oke. Ada beberapa harddisk di sini buat kayak gituan. eh Kebetulan saya ada yang kayak ginian juga sih. Kabel konverter SATA ini ada juga, bisa dipakai booting juga sih. Jadi kalau mau rada nggak mau bongkar-bongkar, kita modal kabel kayak gini. Yang kayak gini juga bisa kali ya, 40 ribuan. Nah ini nanti bootingnya ke USB ini. Gitu. Kalau rada modal bagus sih, cari casing yang USB sih. Tapi harganya sekitar 100 ribuan. Coba, bener gak sih? Casing. Ya udah pokoknya cari sendirilah ya. Kira-kira gitu. Nih, beres ya. Itu urusan kalau mau pakai komputer yang di atas. Apalagi? Ini udah beres. Nah, sekarang saya mau kasih lihat yang lagi saya oprek. Jadi ini udah olamanya udah jadi. Olama sih ada di sini yang biasa lah. 3.000. Ini masuknya ke server di sebelah ini. Ini udah olamanya pakai ini ya. Olamanya udah pakai apa sih namanya? Pakai GPU. Jadi mah biasa aja deh udah GPU. Ini udah makainya model-modelnya yang 77. Nah, yang saya nggak sengaja, kalau ya workspace mungkin pada tahu ya, workspace ada knowledge, kita bisa masukin di Olama kita bisa masukin dokumen-dokumen supaya jadi pengetahuan. Jadi si Olama kan blow on, Olama tuh nggak pinter. Kalau kita harus nyari ke internet segala macam lama atau bisa-bisa nggak dapet. Jadi kalau kita punya di kampus atau di perusahaan atau di mana, kita pengen bikin AI buat help desk, buat nanya-nanya, misalnya kalau cuti formulirnya kayak gimana, kalau mau apa prosedurnya kayak gimana, biasanya di perusahaan udah ada aturan-aturan kayak gitunya. Nah kita bisa upload tuh PDF-PDF-nya. Kalau ini kebetulan yang saya upload adalah cyber security. Nah dengan seperti ini nanti kita chatnya bisa kayak gini nih. Saya kasih pagar di sininya depannya. Nah pagar dia langsung nanya dokumen yang mana. Kebetulan saya bikin semua di satu folder di sini sebetulnya. Jadi saya masuk ke folder ini, terus saya bisa tanya, misalnya cara mengamankan server Linux, gitu. Nah dia langsung nanya dia nggak nanya ke internet, dia akan nanya ke perpustakaan yang ini. Kalau kita lihat cepet ya, pakai GPU soalnya. Kalau nggak pakai GPU lama kayak ginian mah parah. Ini langsung ininya fan-nya nyala. Ini fan-nya udah nyala nih. Jadi enak, cepet banget sih kalau pakai GPU. Kalau nggak pakai GPU lama sih kayak ginian. Ini cuma 8 GB ya. Jadi udah kerasa enak sih dengan 8 GB, udah kelihatan kayak model. Kalau cuma buat sendirian, ini udah kayak ChatGPT. Jadi kita punya lokal knowledge. Nah itu satu. Dan ini yang akan kepake banget. Cuman waktu ngupload knowledge-nya, nah ini yang ngupload knowledge yang rame nih. Saya masih cari caranya gimana supaya bisa satu folder yang masuk itu. Soalnya itu lama banget, masukin satu folder tuh lamanya setengah mati. Dan itu bikin mesinnya ngehang waktu kemarin. Ini ngehang nih, satu folder ini bikin ngehang PC. Beres ya. Nah terus dia punya ini juga ternyata, prom. Nah ini prom-prom yang udah dia siapin, saya bisa di-download. Nih, bentar, prom tuh ada di bawah sini nih, ada Discover Prom. Dia udah nyiapin prom-prom yang ngebantu kita kalau mau masukin apa. Ini prom, lama banget ya lemot ya. Ini prom-promnya. Ini promnya, saya gedein ya. Ini ada, kalau buat Anda mungkin sukanya bangsanya web crawler, terus misalnya ada hacking kok di sini.
Mana hacking? Mana hacking nih? Ada jailbreak, ada macam-macam lah. Oke, ini prom. Oke, dia punya prom yang udah disiapin. Terus yang satu lagi adalah tool. Nah, di sini kebetulan tool yang saya taruh kebetulan cuman cara nyari ke web doang. Tapi dia toolnya parah ini. Ini sebenarnya tool lebih ke arah apa ya, tool lah. Kita bisa generate image, bisa YouTube transcript, ada hacking banget di sini. Mana ya hackingnya waktu kemarin teh? Reddit ada, OpenStreetMap, dicari-carilah ntar. Ini ada convert to JSON. Tapi apa? Oh, data edit in chat to JSON. Ini dari chat ke JSON ya, bukan dari gambar ke JSON. Nah, jadi silakan dibaca-baca ini. Nah, yang belakangan saya oprek adalah makhluknya ini nih. Nah, ini lucu lagi nih, Comfy UI. Ini comfyui.org. Oke. Dia bisa, ini bukan ChatGPT, ini kayak engine di belakangnya AI. Ini bisa generate video, bisa generate gambar, bisa 3D, bisa audio dengan AI. Oke, ini Comfy UI. Oke, bisa di-download, bisa di-install. Bisa ditaruh di desktop, bisa ditaruh di server. Saya taruhnya di server sih, Comfy UI ini. Oke, nanti saya kasih lihat makhluknya. Tapi ini parah banget. Ini kalau mau bikin video, mau bikin audio, bikin lagu, bikin apa, udah gelo lah. Ini mah kacau banget. Oke, ini banyak sih. Galeri-galerinya bisa dilihat lah. Ini dia bisa bikin kayak gini. Ini bikin AI yang bikin ya. Oke, ntar saya coba kasih lihat ntar caranya. Goblok banget lah pokoknya. Dan ini udah. Oke, tutup dulu. Nah, makhluknya ada di sini. Ini dia. Portnya aja sama di server yang sama. Jadi itu ada Olama, ada Comfy UI, portnya aja beda. Olama portnya 3000, Comfy UI 8188. Saya enter. Bentuknya kayak gini, tidak manusiawi, tidak kayak Olama. Itu manusiawi. Yang ini kayak gini, tapi kuncinya ada di kiri ini, template. Ntar ya. Template ini yang jadi kuncinya banget. Ini saya kasih lihat cara makainya aja dulu. Beberapa aja ya saya makainya. Nah ini saya kasih lihat cara pakai Comfy UI. Ini udah ada pertanyaan dari Farid. Contoh cara menggunakan Comfy UI. Oke, cara makainya. Jadi kalau ini kayaknya saya kebetulan pakai ini ya, pakai server. Kalau ditaruh di window, kemungkinan nggak pakai gini, aksesnya cuma klik Comfy UI akan keluar dashboard seperti ini. Karena saya taruh di server, saya harus masuk ke web 192.168.0173.28188. Itu di server. Kalau di dashboard ya keluar kayak gini, tinggal diklik ini. Ini kita bisa lihat template. Di sini ada workflow. Workflow itu program ya. Terus di sini ada model library. Terus di sini ada notes. Oke. Yang paling penting dari semua, makhluk ini buat pemula. Saya juga pemula, jangan khawatir. baru bisa 2 hari doang. Oke, kita klik template, ini kita klik. Nah, ini banyak nih, saya kecilin ya. Ini ada banyak contoh-contoh. Ini banyak contohnya, banyak banget. Oke. Jadi kuncinya di template. Kalau mau nyoba bikin program sendiri boleh. Ini saya kasih lihat buat bikin program sendiri. Tapi pingsan. Saya udah nyobain. Jadi awalnya saya nggak ngerti. Saya klik ini dong, Note Library. Klik Note Library. Ini keluar. Saya gede. Saya kecilin, gedein. Nih ya, ada kayak gini ya, nih makainya gimana, kagak ngerti dah gue cara makainya gimana. Terus saya klik apa, ini digeret, tuh keluar, ini video model, geret, nyambunginnya gimana, nggak ngerti. Ya, ini ada model, keluar model lagi, masukin sini, terus ada loader, tapi kan banyak yang disambung-sambungin, pening kepala nyambungin banyak kayak gini. Ini modelnya masuk juga kemana? Oh, ini nggak mau masuk nih, mau masuknya ke sana. Yo, ini masuknya ke sini kali ya, gitu lah. Nggak tahu dah, nyambunginnya gimana? Pingsan, bingung. Jadi akhirnya putus asa. Jadi kita buang aja, no. Oke, ini juga bisa dibuang. Ini klik dibuang. Kok nggak mau? Coba diklik di sini. Oh gini, nggak mau. Nggak mau. Di sini kali.
Ntar. Oh, ini dia. Coba. Oke, clear workflow. Clear, oke. Oh, dari sini ngekliknya. Delete workflow. Delete. Dah. Iyalah. Clear workflow. Oke. Nih buang. No, jangan di save. Kok ada lagi sih dia? Bingung dah gue. Ya udah, sementara kayak gini udah hilang ya. Jadi ini kalau pakai cara ini bingung, pusing, not library pusing karena masih pemula. Iyalah, udah teing lah. Jadi ini pusing. Yang ini jadi ini kayak model. Jadi di dalam Confi UI kita tetap butuh model kayak Olama, ada model-modelnya. Cuman modelnya macam-macam nih. Ada di bagian checkpoint, ada yang text encoder, ada diffusion model, ada clip vision, ada style model, ada embedding segala macam. Ini ada model-modelnya. Tadinya saya bingung, ini model cara masukinnya kayak gimana? Nggak tahu, cara masukinnya gimana nggak tahu. Cuman sekarang udah tahu caranya, nih udah banyak nih model-model. Saya kecilin dulu ya. Nah, ini modelnya banyak. Ini download semua. Modelnya ada di mana? Ini kalau kita lagi, ini saya geser dulu ya. Ini modelnya ada di sini-sini tuh modelnya. Ini pakai model yang mana kita bisa. Tapi dia akan komplain. Kalau misalnya modelnya kagak ada, dia akan komplain, kita harus download tuh model itu. Kalau di Windows akan langsung masuk ke dalam folder yang bisa dimasukin langsung ke dalam folder yang dibutuhin. Karena saya makanya server, cara masukinnya horror. Tapi akhirnya ngerti, bisa. 2 hari doang nih belajarnya, jangan khawatir, ini saya cuma 2 hari doang belajarnya ya. Jadi jangan pikir saya jagoan, kagak. Ini 2 hari, jadi masih baru juga sih. Tapi kira-kira program-programnya kayak gini, yang seru adalah masukin model-model, nyari model-model ini. Dan modelnya nyebelin, asli nyebelin karena gede. Ada yang 22 giga lah, ada yang 10 giga, wah gondok banget. Downloadnya lama, ini lagi ngedownload model nih, sekarang juga saya lagi download model nih, belum beres. Jadi banyak yang kosong model-modelnya. Modelnya kosong semua awalnya. Oke, jadi ini model, tapi jangan khawatir dulu urusan model, asal tahu ada yang butuh model. Oke, sekarang ini saya tutup. Ini kalau kita bikin workflow, misalnya kita ngutak-atik, kita bisa save, nanti jadi di sini nih. Misalnya kita kutak-atik sesuai dengan kebutuhan kita save, nanti jadi di sebelah sini. Oke. Nah, sekarang yang paling, jadi ini semua cuekin aja. Ini node library cuekin, model library cuekin, workflow cuekin. Yang penting yang ini doang nih, templates. Nih template-nya. Template-nya banyak banget. Cara berpikirnya kalau mulai belajar sesuatu adalah cari yang paling sederhana gitu ya. Jangan khawatir, yang sederhana adalah namanya gambar, image, klik image. Jadi ini ada, kan ini kan all templates, semua template keluar. Lihat yang basic kalau mau. Ini basic paling atas, ini yang paling sederhananya di atas ini, basic. Flux jangan sentuh, ini Flux rese banget karena dia minta GPU-nya sekitar 20 gigaan lah RAM-nya. Jadi ini setengah mati nih urusan sama Flux ini. Hasilnya keren sih, cuman parah. Karena dia minta GPU gede. Flux gambar juga ya, tapi gambarnya gambar parah. Jadi saya pakai gambar yang on kayak gini aja dulu lah. Pokoknya keluar. Oke. Flux enggak, image bagus juga, tapi belum, modelnya banyak banget, rumit dalamnya. Video, keren-keren kan? Keren. Yang paling sederhana kayak yang ini. Belum saya coba nih, video belum saya coba. Soalnya ini model baru downloadin, jadi ini belum saya coba. Tapi bisa dilihat, ntar. Audio belum saya coba, tapi sudah saya downloadin. Model-modelnya tinggal dicobain. 3D model belum saya coba, ini belum sama sekali. Yang ini ada API. Ini urusannya duit, jadi jangan dicoba. Cari perkara kalau pakai API, hasilnya pasti bagus sih, cuman pakai duit. Jadi ini tidak rekomen sementara buat kita kaum fakir, tidak rekomen. Yang ini boleh dicoba-coba juga, ada area composition, ini boleh coba, saya belum nyoba sih. Jadi saya baru nyobanya di basic terutama, sama basic lah, praktis sama image lah. Oke, sekarang caranya gini, cara mainnya. Saya klik basic, lihat yang di atas-atas ini dibaca ya tulisannya, saya gedein lah. Oke, ini generate image from text prompt, berarti ini kita pakai teks keluar gambar. Ini transfer image
using text prompt. Jadi ada gambar, kita rubah ke gambar lain. Jadi image to image ya. Image jadi image lagi, tapi pakai teks. Kalau ini nggak ada image referensinya. Anti-linear regression diagram bentukannya. Ya mungkin logikanya kayak gitu sih. Kita lihat aja nih ya. Saya kan maba, saya mau tanya tentang tata tertib etika berpakaian dipakai ITT selama ini apa ya mau saya siapkan soalnya. Waduh, ya pokoknya asal jangan telanjang lah itu aja. Rata-rata sih yang sopan aja sih, udah, cuman itu aja. Ya sementara rada sopan terus perhatiin aja teman-teman. Tapi biasanya kita jarang negor kalau baju sih nggak terlalu amat sih. Kalau baju ya. Yang lebih dipentingin adalah kemauan buat ini narasumber kayak gitu-gitu. Kita pengennya gitu sih sebetulnya. Oke, nah sekarang saya kasih lihat ini dulu ya, yang image generation. Jadi silakan dibaca nih. Ini generate image from text. Kalau yang ini apa? Generate image by combining multiple LoRa models. Ini LoRa model saya masih resek, belum dapet yang bagus, masih belum tahu cara-caranya. Ya, jadi yang saya berhasil cuma dua, ini yang dua berhasil, ini dua berhasil lah. Dua ini berhasil lah. Oke, saya kasih lihat nih. Saya klik aja. Nih, ini programnya kayak gini bentuknya. Ini programnya. Oke. Ini udah jadi, tinggal dipakai. Nah, kan tadi dari teks dapat image. Ini teksnya dia kasih dua nih. Promptnya ada dua prompt. Nih, saya kasih lihat ya. Ini ada prompt. Ini kalau kita lihat gambarnya, conditioningnya masuk ke case samplernya masuk positif. Terus yang prompt kedua masuknya ke negatif. Oke, jadi ada dua kondisi prompt yang dimasukin ke dalam case sampler ini. Kenapa kayak gitu? Nggak tahu. Yang berarti dia punya dua input prompt lah gitu buat bikin gambarnya. Jadi kebanyakan rata-rata mainnya dua kayak ginian. Nah, yang ini adalah promptnya. Beautiful scenery nature glass bottle, landscape purple galaxy bottle. Jadi kita akan dapetin landscape. Oke. Terus di dalam botolnya ada galaksi. Ada galaksi gitu ya. Terus ini apa nggak tahu. Pokoknya ditulisannya kayak gini. Ini kalau dijalanin, kalau untuk dapetin gambarnya caranya gini. Ini harus dinaikin ke atas. Oke. Di sini ada run. Jadi ini programnya harus di run. Caranya ini kita run. Run. Oke. Ini perhatiin ada geser nih. Yang hijau. Dia lagi ini. Lagi hijau, jalan sampai sini, nah keluar gambarnya kayak gitu. Ini hasilnya. Itu. Oke, cobain kita rubah ya. Kalau nggak salah bahasa Indonesia masih bisa ya. Coba kita coba ya. Pemandangan Indonesia yang indah, ada burung kutilang. Saya juga nggak tahu burung kutilang itu kayak gimana. Ketilang, ada awan, gitu ya. Jadi pakai bahasa Indonesia nih pura-pura bego aja. Bisa apa kagak gitu ya. Coba kita run. Ini masih jalan nih. Oh, burung kutilang tuh seperti ini saudara-saudara. Nih, dapat ya? Oh, yang LoRa workflow-nya sih gampang-gampang aja sih. Cuman model LoRa-nya, ntar saya kasih lihat cara masukin model-modelnya. Jadi model yang dibutuhin makhluknya ini nih. Ini yang dibutuhin nih. Makhluknya dapat di mana? Ini saya klik nih. Ini ada, oh nggak kelihatan dia komplainnya. Kalau modelnya belum ada, filenya nggak ada, dia akan ngasih tahu. Saya butuh ini dong 1,15 prun EMA apa sih? 15 prun EMA only CKPT. Nah, terus dia bilang kalau nggak salah calonnya di checkpoint. Nanti saya kasih lihat. Itu makhluknya ada di mana sih sebenarnya. Jadi kuncinya ada di sini. Kalau kita pakai Windows, kemungkinan akan bisa kita download. Ini kalau kita klik langsung masuk ke checkpointnya langsung sih. Kalau di Windows. Karena ini ada di server, ini beda komputer. Antara komputer yang buat saya pakai sama servernya beda. Nah, saya harus masuk ke server nih, buat masukin ke folder itu buat download. Gitu ya. Tapi cara mainnya kayak gini doang nih ya. Nah, kalau misalnya kalau ini cuman dari apa sih namanya? Ini dari prompt aja. Oke. Saya akan buang. No. Ini akan dibuang. Ini coba di sini.
clear workflow. Oke, hilang. Saya akan kasih lihat satu lagi yang ini image ke image. Jadi kita punya gambar, dirubah gambarnya. Ini ada gambar, ini sampel gambarnya dia. Nah ini harus dicari juga nih. Ini harus di-download dulu, kalau nggak bisa jalan. Jadi model-modelnya harus tetap ini load model harus di-download. Modelnya udah saya download, udah ditaruh di folder modelnya dia. Tapi dalam folder model banyak folder-folder, jadi jangan sampai salah folder. Tapi kalau dia komplain, dia ngasih tahu, ini harus taruh di folder mana sih? Dia ngasih tahu sih. Jadi dia kasih tahu, ini kan photograph Victorian woman with wings, sky cloud, meadow grass. Ini masih kosong, belum ada ya. Oke, saya gantiin photograph of jangan Victorian woman, misalnya Papua woman with arrows. Nanti bisa pakai bahasa Indonesia sih. Meadow grass, harimau. Ada harimaunya gitu ya, pura-puranya gitu ya. Saya gedein lah. Jadi fotograf dari Papua woman with arrows, sky cloud, meadow grass, harimau gitu ya. Kita run, coba. Nah, ini lagi jalan nih, udah situ. Wah, harimaunya mana? Kagak ada lu. Tapi dia berjuang. Emang Papua kayak gini bentuknya ya? Ya anggap aja bener dah. Tapi dia dari sini awalnya, jadi dari gambar blow on jadi gambar rada oke dah. Oke, sekarang udah mulai kebayang kan makhluknya kayak gimana. Yang kunci dari sini adalah dapetin model. Nyebelin, dapetin model tuh kerja paling nyebelin. Kok nggak bisa kecil? Oh ya kecil, segini ya. Oke, ini saya buang dulu. No. Ini, oh udah clear. Oke ya. Nah, coba kita cari yang ada errornya. Coba ini saya klik ya. Oh, dia nggak error. Coba saya run. Biasanya ada error nih. Oh, sign in required to use API Node. Jadi saya harus sign in ke, apa sih namanya? Ke ChatGPT. Ini bukan model nih. Ini cancel. Nggak jadi. Saya butuh yang ada modelnya, belum di-download. Ini Flux parah, jangan lah. Fluxnya serem, bikin komputer nge-hang. Coba ini ya. Oke, nah ini kayak gini nih, missing model. Nah ini dia ngasih tahu nih, saya harus download HyDream E1 full BF16 Safe Tensor di folder Diffusion Model. Ada yang ini di folder ini, ada yang ini di folder ini. Jadi harus di-download, bener-bener download. Kalau kita pakai Windows atau apa dari desktop, kalau ini kita taruhnya di desktop, ini bisa ditaruh di desktop, jangan khawatir. Kita download, taruh di desktop, terus taruh di folder ini. Nah ini masalahnya saya di server nih. Jadi horor kalau di server, saya butuhnya URL ini. Oke, ini berapa gede nih? Ini misalnya clip G HyDream adanya di text encoder ya. Nah, saya harus masuk ke server di sini. Saya gedein. Oke, ini ada di server sekarang. Ini servernya udah. Oke, tapi buat ngerti kenapa foldernya kayak gini bentuknya, source confi anonymous confi UI model checkpoint. Kenapa bentuknya kayak gini? Karena catatan ini kemarin lagi ngoprek, kagak tahu harusnya kayak gimana ya. Jadi ini oprekan saya bisa dilihat di sini, ono center ORID. Ono center ORID/wiki index tag LLM di sini. Jadi saya makanya last language model LLM, terus di bawah sini ada confi UI. Ini paling bawah, confi UI instalasi. Ini cara instalasinya di server. Kalau ini di server ya. Di server kayak gini ya. Kita harus install Python-nya, terus kita install driver-drivernya supaya GPU-nya bisa dideteksi, bisa cek pakai NVIDIA SMI, terus kita cloning saya ambil dari GitHub, confi anonymous confi UI git. Nah, di sini kebetulan ini dari contekan yang saya dapat, dia taruhnya di source confi UI. Jadi di sini nih caranya.
di foldernya. Ya kalau kamu taruh sini, taruh yang lain ya boleh-boleh aja, sah-sah aja sih. Tapi karena dari contekannya kayak gini kemarin ya udah kayak gini. Nah, kemudian kita harus jalanin si makhluk ini karena dia pakai Python. Saya harus install Python virtual environment, terus saya CD ke foldernya ConfigUI, aktifin Python environment, terus di upgrade lah. Nah, kita harus install ini nih, PyTorch Vision. Nah, terus ini aktifin. Jadi cara ngaktifinnya ini ada di sini. Jadi semua foldernya ada di sini ya. Source, ConfigUI, Confi Anonymous, ConfigUI. Oke. Nah, dia akan listen di IP sembarangan. Pas di enter, dia sebenarnya listennya nanti akan kelihatan dia listennya di port 8188 gitu. Kalau di enter ya, bisa dilihatnya ya. Nah ini dia. Lagi ngehang, lagi mateng dia. Oke, berarti saya jalanin lagi nih. Saya jalanin lagi, biar kelihatan. Saya turun ke bawah ya. Saya gedein. Oke, ini saya jalanin. Nih kayak gini. Ini lagi jalan, nih kelihatan dia. Ini ada error apa? Kagak tahu kenapa ada error kayak gini ya. Tapi dia kelihatan portnya, mana portnya? Oh ini dia. Oh, addressnya lagi jalan. Ya udahlah, biarin lah. Nanti saya booting. Dia error while attempting to bind to address. Oh, ada error gini soalnya portnya lagi jalan, ternyata lagi dipakai. Ya udah. Nah, sekarang untuk dapetin tadi si modelnya karena ada di sini, saya kan dia udah bilangnya di checkpointnya doang. Ini tadi ya. Mana tadi? Ini kalau kita lihat, saya butuhnya di text encoder nih. Text encoder ya. Text encoder. Filenya namanya clip G High Dream Safe Tensor sama clip ini apa I nih kayaknya High Dream Safe Tensor. Saya misalnya mau ambil dua ini ya. Kalau filenya bagus, saya langsung copy URL. Tapi kalau rese, saya kepaksa download nih. Ini ada tanda tanyanya nih. Ini kayaknya rese nih, downloadnya rese banget, nggak bisa pakai URL. Saya akan coba copy URL. Oke, URL copy di clipboard. Nah, masuknya ke text encoder. Text encoder. Oke. Kalau di sini makanya wget. Wget. Ini. Oke, ini bisa saya download. Enter. Oke. Cepat banget. Cuma 80 kilo. Oke. Saya download lagi yang lain. Jadi gitu aja sih, copy URL. Oke. Saya wget lagi. Paste. Kalau ini semangat downloadnya. Soalnya kecil banget. Oke, udah ke-download. Sekarang yang ketiga. Yang ini nggak berani downloadnya 31 mega. Ntar dulu lah. Mikir dulu. Ini semuanya di text encoder ya. Wget. Paste. Oke, masuk. Nah, tinggal makhluk ini nih. Ini semua di text encoder. Yang diffusion modelnya 31 mega. Saya download bisa sih, tapi internetnya jadi lemot ntar. Ya biarin dulu lah. Jadi kira-kira gitu tekniknya. Oke. Oh, ini ada komen, biarin aja. Tapi kalau ini belum di-download, ini jadi nggak bisa dijalanin. Soalnya diffusion modelnya belum ada, tapi yang ini udah ada nih. Yang ini quadruple clip loader, ini model-modelnya udah ada, semuanya bisa jalan. Lama 31 instruct ini udah ada juga. Ya udah. Jadi kira-kira gitu tekniknya buat download model. Jadi harus masukin ke folder-folder itu dan itu menyita bandwidth karena gede-gede, modelnya gede-gede, asli giga-giga. Beres ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Nih mainnya gitu doang sih. Nah, ini kalau mau ngeliat di sini asik, asli keren sih. Yang video misalnya, kita lihat video. Harus dibaca, cara bacanya gini doang sih. Generate high quality video from text prompt with cinematic apa gitu. Ini video yang bagus banget tapi pakai text prompt gitu. Jadi enak. Yang ini static images into dynamic video with precise mode apa gitu. Jadi ini gambar-gambar kita kumpulin, kemudian kita jadiin video. Yang ini static image and audio into dynamic video with ini. Jadi ini image sama audio ya, jadiin video.
Yang ini apa? Generating video with pose, depth, edge control. Yang ini start to end frame using ini. Tapi ini belum saya cobain semua sih. Video rada ngeri nyobain. Intinya saya terbatas sama VRAM-nya GPU sih. Jadi saya rada-rada nggak berani nih. Karena saya cuma punya 8 GB. Ini sebagian kayak tadi videonya modelnya berapa tuh? 30-an 30 GB kan. Nah, itu kalau di load semua ngehang nih komputer. Jadi video bikin ngehang karena dia biasanya gede-gede tuh modelnya. Model gede itu bikin kacau banget asli. Saya belum punya kemampuan sampai level itu. Jadi biasanya saya ngeliat dulu nih model berapa gede sih. Waduh gede. Percuma di download. Bisa download sih. Downloadnya bisa. Tapi pas dijalanin nggak bisa. Karena saya harus batasin sampai model paling 8B. 8 giga lah. Karena itu akan masuk ke RAM semua. Ntar. Masuk ke VRAM-nya GPU. Oke, ada lagi. Ini ada teks video. Ini cukup menantang, tapi butuh GPU gede. Parah. Ini dari teks juga. Tuh kan. Tuh 200. Wah, mateng. Ini 200 mega ya, Kang. Ini 4 giga masih dapat. Ini udah mepet nih. Ini kacau nih. 10 giga. Ini masih bisa. Ini yang kacau banget. 32 giga. Mateng. Nggak bisa kita pakai. Jadi video nggak bisa. Karena modelnya gede. Jadi kita cuma bisa di gambar doang. Sekarang kondisinya. Beres ya. Ini lucu sih. Saya belum lagi mau nyoba. Jadi saya mau fokus ke gambar yang basic aja. Gambar yang ini juga saya masih nggak berani. Kalau yang Flux nggak bisa. Karena modelnya gede banget sih. Coba. Tuh kan, 16 giga. Ini masih yang bisa. Ada yang berhasil saya download, tapi pasti jalanin nge-hang langsung. Jadi yang Flux ini mengerikan. Kalau yang bukan Flux masih oke lah. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada, aman? Oke. Saya akan ngajar, jadi gini. Kuliah akan mulai minggu depan. Saya akan ngajar 2 mata kuliah sebetulnya. Jadi kalau Anda mau ikutan juga boleh, nggak masalah. Ada di open course ITTS ACID. Saya tuh ngajar mata kuliah. Silakan bikin account dulu, login. Oke. Saya akan ngajarnya kuliah. Coba lihat. Bentar. Satu adalah kuliah mikroprosesor. Nih. Oke. Tapi jangan ngambil yang open course ya. Ngambil yang ada angkanya mau saya ganti soalnya ini minggu ini saya ganti. Ini kan masih 2024, saya ganti ke 2025 minus 2. Ini kan minus 1 semester kemarin, saya ganti 2025 minus 2. Cuman saya akan ngajarnya mikroprosesor sama ethical hacking, 2 ini yang akan diajar. Oke. Jam 4.30 sampai jam 9.30 kalau nggak salah. Jadi ini 2, cuman ini angkanya mau saya ganti dulu, bentar, ini belum, jangan enroll dulu, saya mau deletein semua mahasiswanya, akan saya delete dulu dari 2 ini, kemudian soalnya mau di-upgrade, terus baru Senin besok boleh di-enroll, gitu ya. Jadi kalau minggu ini masih kacau nih, jangan di-enroll dulu, karena ini mau saya ganti-gantiin semua. Ini 2 sih ngajarnya, oke, mikroprosesor sama ethical hacking. Saya kasih lihat gambarnya dulu lah. Tapi minggu depan saya akan ngajarin arsitektur komputer seperti apa, bahasa assembler kayak gimana, arsitektur server seperti apa, sejarah sistem operasi, bikin sistem operasi seperti apa, compile Linux seperti apa, OpenWRT, terus sampai bikin ngukur sistem operasi sampai Arduino segala macam. Itu di mikroprosesor sama komputer arsitektur. Sebetulnya yang benernya cuma sampai sini aja lah. Sampai sinilah. Sampai sini. Sistem operasi lah. Oke. Sebetulnya ini harusnya di kuliah sistem operasi. Cuman dosennya nggak sanggup buat ngajar sampai level ini. Akhirnya saya nggak masukin di kuliah saya aja dah. Jadi kalau ngikutin kuliah sistem operasi, kemungkinan nggak sampai level ini sih. Soalnya dosen-dosen masih belum sampai sini, ya udah saya ngajar. Ethical hacking, oke, kita liatin. Ini udah beres ya.
Tapi polanya gampang sama semua, jadi silakan kerjakan kuisnya sampai nilainya bagus. Nah, ethical hacking ini pengantar hacking yang biasa, hacking tuh hacker tuh apa segala macam, terus metode buat pentest, terus information gathering, cari informasi seperti apa, scanning seperti ini mah biasa aja sih sebenarnya. Exploit tuh seperti apa, pakai Metasploit yang paling sederhana. Terus kita web hacking pakai OWASP, pakai Burpsuite, pakai SQL injection segala macam. Terus ini pakai cross-site scripting, cross-site CSRF. Terus ada remote execution ini, gitu ya. Terus ini bentuknya praktek sih banyak ya. Jadi ini teorinya kayak gini, tapi nanti bentuknya praktek sih. Pakai Kali Linux sama servernya DVWA, kira-kira gitu. Ini cracking password. Terus ada wireless hacking agak susah dipraktekinnya. Soalnya harus jadi gini kalau wireless hacking. Kan kita nge-hack wireless nih, pakai Kali Linux atau apa, pakai laptop. Kita nge-hack wireless, konsekuensinya nih komputernya lepas dari internet dong. Nah, mateng dah lu. Jadi ini susah, ini demo aja lah. Maksudnya teori yang di sini. Saya nggak bisa praktekin beneran. Soalnya komputernya nggak bisa sambil nge-zoom, yang ini tuh nggak bisa. Kalau di kelas bisa, cuman kalau sambil zoom setengah mati yang ini. Itu jadi ini susah dipraktekin sambil nge-zoom. Soceng gampang. Ini buat cerita aja lah, soceng mah. Terus privilege escalation bisa dikasih lihat gimana caranya. Oke, terus maintaining access, kita bikin backdoor segala macam. Terus mobile hacking, kayak gimana? Mobile hacking tuh inti yang paling blow on-nya adalah pakai MSF Venom sih. Gitu. Spek servernya, spek server saya mah blow on sih. Nih servernya ada di sini nih, di VirtualBox. Buat latihan perang ya, saya taruh di VirtualBox sih. Nih, ini jadi di komputer ini juga sih. Jadi kalau saya udah yang hacking ini, kepaksa harus pakai komputer ini. Ini bukan laptop ini ya, ini komputer desktop biasa. Nggak ada yang istimewa, biasa aja. Servernya yang ini, servernya Ubuntu 18.04. Oke, saya kasih lihat speknya aja, settingnya. Sistemnya memori dikasih 4 GB, prosesornya 1 core. Memorinya 4 GB, prosesor 1 core, storage-nya dikasih berapa di sini tuh? Cuman 7 GB. Oke. Ini jadi kecil banget. Network-nya ya bridge ke kabelan. Udah cuma gitu doang sih. Jadi latihannya ini server yang buat ininya. Si Kali Linux-nya saya pakai ini dia. Kemungkinan akan saya ganti sih pakai yang 2025 2 apa 3 yang barunya. Oke. Ini contohnya udah Kali Linux yang buat nyerangnya. Tapi kalau lagi latihan bisa aja dari Ubuntu langsung nyerang juga bisa sih. Ini saya kasih lihat buat ininya. Ini 6 GB. Prosesornya saya kasih 2 biar ada enak makainya. Storage-nya dikasih berapa nih? 100 GB. Oke. Dikasih 100 GB nih. Soalnya kalau nggak fleksibel, nggak enak sih. Terus harddisknya, networknya masuk ke LAN. Ya pakai wordless, rada rese sih. Tapi intinya nge-hack wireless itu kita harus dapetin ininya sih, paket-paket buat autentikasinya. Jadi kita dapetin paket autentikasinya, terus paketnya tuh dijebolin pakai wordless, ya gitu tekniknya. Kalau rakit terus buat bikin server, ngulik-ngulik AI, nggak rekomen. Oh, buat ngulik AI ya? Iya boleh. Intinya sih gini, sebenarnya Pak, untuk ngulik AI, yang penting punya GPU dengan RAM gede itu. Itu aja sih intinya. Komputernya tidak harus server sih sebetulnya. Pakai komputer apa aja juga nggak masalah. Yang penting ada GPU sama RAM gede. Itu yang jadi masalah. Ya gimana caranya dapat GPU RAM gede murah. Nah, tinggal itu aja sih. Cuman range harganya antara 6 juta ke atas, 6-7 juta ke atas tuh. Kayak yang baru ya. Kalau secondan takutnya bekas apa, mining Bitcoin. Yang second itu udah kebakar itunya sih, GPU-nya udah
udah kepanasan. Kenapa di VirtualBox untuk masuk ke jaringan orang nggak bisa? Ya bisa sih, tapi bisa ditangkap. Makanya kan intinya bukan kita nyerang beneran kan, jadi jangan ke jaringan orang beneran lah kayak gituan. Katanya pakai VirtualBox aja buat latihan sih. Terus targetnya pakai mesin-mesin. Jadi latihannya itu pakai kayak CTF gitu ya, capture the flag gitu ya mainannya. Latihan yang paling enaknya pakai CTF sih. Bentar. Saya kalau buat latihan biasa pakainya DVWA softwarenya. Ini, mana salah. Ini ya. DM Vulnerable Web Apps, tapi bentuknya aplikasi web harus diinstal. Kalau mau yang udah jadi bisa lihat full and hub. Oke, ini dia. Ini udah bentuknya ada yang OVA, ada yang ISO, bisa di-download. Ini adalah file-file ISO buat latihan hacking. Banyak banget. Cari yang ada ininya, cari yang udah ada contekannya. Ini kebanyakan yang baru-baru nggak ada, yang 2000 ini masih banyak yang nggak ada contekannya sih. Ada contekannya nggak? Ini nggak ada nih, kagak ada contekannya, mateng dah lu kalau nggak ada contekannya. Enakan yang ada contekannya kalau buat belajar. Kalau mau ada contekannya dari sini aja lah, Ono Center. Oke, di sini ada full and hub. Di sini ada contekan di bawah sini. Nah, ini ada yang keluar, ada staple, ada ini penting ada walkthrough-nya nih. Oke. Kalau kita klik di sini, ini kita dikasih tahu nih bentuknya file OVA. Ini bisa diambil di bagian ini download, bisa diambil file OVA. Nah, di sini contekannya nih. Pertama kerjain ini. Ini hasilnya ditulis. Jadi harus ngerti mana yang perintah, mana yang hasil. Ini nggak dikasih tahu. Ini pokoknya kerjain ini sebenarnya hasilnya. Ini perintahnya, terus kerjain ini hasilnya nih di bawah ini hasilnya. Tuh. Kerjain terus, ujungnya kita akan ini terus sampai bisa ngejebolin password root. Itu panjang ceritanya. Ini saya ngerjain ya, jangan khawatir. Ini Ono ngerjain dan ini adalah catatan contekannya Ono. Oke. Nih sampai dapetin password rootnya ada di bawah sini nih. Mana ya? Mana ya? Ini dia, dapetin flagnya. Oke, flagnya tuh ada di... Ini dia flagnya. Ini dia flagnya. Oke. Jadi, panjang. Horror. Gitu. Jadi, harus... jadi, cara belajar hacking, pentest, atau hacking segala macam adalah pakai file-file ini, dicoba dijebolin, ditaruh di VirtualBox, bentuknya bisa ISO, bisa OVA, ditaruh di VirtualBox, hajar. Kalau kita pengalaman belum banyak, cari contekan. Kayak main game lah, cari cheat. Nanti kalau udah sering ngerjain, kita punya insting sih sebenarnya. Itu buat ngelatih insting, oke, kayaknya saya harus pakai cara ini deh. Itu, baru bisa ngejebolin. Itu. Ini ada pre-built vulnerable environment based on apa, banyak lah ginian file ISO. Nah, sekedar info aja, kemarin kita ada pertandingan hacking kan hari Minggu kemarin, ITTS. Udah ada berapa, 15-an orang atau berapa ya? Ya pokoknya sekitar 10 lebih lah orang yang sudah masuk final. Masih ada proses pertandingan final. Mudah-mudahan ada mahasiswa ITTS yang ikut tuh. Kemarin dibuka, sebenarnya ada 3 kategori sebetulnya di situ. Ada kategori siswa SMA SMK cowok, siswa SMA SMK cewek, ada mahasiswa ITTS. Nah, tuh kalau menang dapat beasiswa, maksudnya bebas uang SPP. Paling nggak 2 semester dibebasin uang SPP. Nah, itu pada nggak ikut sih. Kalau ikut menang, SPP hilang tuh 2 semester, lumayan gitu ya. Kuliah pakai Ubuntu ya, bagaimana dengan Windows? Oke, sebagian dosen masih belum bisa pakai Ubuntu, jadi pakai Windows sih. Kalau sama saya udah pasti Ubuntu. Kalau yang sama Ono pasti Ubuntu. Pakai Windows nggak apa-apa sih, cuman dapat lebih susah buat belajarnya gitu. Kalau di Linux kan lebih gampang. Ini ngomong jujur terus terang aja ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang nyari orang ke ITTS, mereka mintanya yang bisa Linux.
gitu. Kalau Pak Windows doang ya mungkin bisa, cuman perjuangannya akan lebih susah. Karena mereka biasanya pegang server, kayak gitu-gitu ya. Itu harus Linux banget sih, harus ngerti Linux. Boleh aja pakai Windows, tapi nanti harus bisa megang Linux gitu. Pakai Kali Linux bisa pakai Kali Linux, cuman Kali Linux itu tidak enak buat kerja. Kali Linux itu nggak, Kali Linux enaknya buat ngehack. Tapi kalau buat nulis, buat AI, nggak enak Kali Linux. Gitu, makanya Kali Linux saya kan ditaruhnya di VirtualBox, bukan dibuat kerja. Gitu. Oke, ada lagi. Aman? Oke, waktu udah jam 8 soalnya. Oke, tolong kasih tahu teman-temannya, kuliah mulai minggu depan. Buat Anda semua silahkan ikut kuliah saya walaupun masih maba atau apa nggak masalah sih. Silahkan ikut kuliah saya. Tapi kalau udah ada kewajiban ikut kuliah yang lain ya prioritasnya kuliah yang lain dulu ya, jangan ikut kuliah saya. Kuliah saya lihat rekamannya aja. Ya, kalau saran ini ada pertanyaan buat pakai Linux Mint ya. Boleh aja. Jadi gini nih, saya Linux juga nggak langsung Ubuntu sih jujur. Saya dulunya pakai Fedora. Terus awalnya bukan Fedora, awalnya apa ya? Pokoknya bukan Fedora lah awal saya itu. Awalnya Linuxnya lupa apa namanya sampai lupa. Terus Fedora berapa lama, udah gitu ada mahasiswa di Semarang atau di Surabaya waktu itu ngasih lihat Linuxnya ono gitu, dia bilang gitu. Ini buatan saya. Loh kok bisa bikin? Saya pikir gitu. Ternyata dari Ubuntu dia rubah jadi Linuxnya ono gitu. Akhirnya saya pindah ke Ubuntu gara-gara itu sih sebenarnya. Tapi sarannya dicoba aja lah. Satu sama lain Linux nggak terlalu beda banyak. Nah, link Zoom-nya asumsi saya sama. Asumsi ya. Tapi ini nggak tahu nih, tergantung akademik lah. Mungkin link Zoom-nya bisa dirubah. Tapi ntar saya posting lah kalau pasti mereka akan ngasih tahu sehari sebelumnya, biasanya tuh parah tuh anak-anak itu. Sementara asumsinya sama. Sementara ya. Kalau ada perubahan ya ntar di posting ya. Cuman saya akan ngerubah kuliah yang pasti jadi 2025 minus 2 tuh. Dua kuliah tadi ya. Jadi kuliah apa sih tadi? Ethical hacking sama microprocessor. Itu. Silakan ikut. Kalau nggak sempat ikut juga boleh lihat rekaman videonya di YouTube. Itu ntar saya upload semuanya. Mudah-mudahan nggak gagal. Ya udah, kerjain kuis segala macam. Kalau nilainya bagus, ntar tetap saya masukin ke akademik walaupun belum waktunya. Saya masukin aja. Nanti tolong jangan dibuang tuh nilainya, bukti nilainya tolong jangan dibuang. Nanti di akademik nanti akan dimasukin ke dalam, dicatat lah mudah-mudahan. Karena itu kemungkinan bakal 2 tahun lagi baru masuk. Jadi jangan sampai hilang itu buktinya gitu. Saya juga akan nyimpen sih, berusaha nyimpen gitu. Soalnya itu udah, kalau udah tahun kan kadang-kadang bisa hilang itu. Beres ya. Dulu pakai Linux cuman karena sempat nyangkut boot karena listrik mati. Sekarang full Red Hat, sah-sah aja sih. Cuman anak-anak pada nggak pakai Red Hat karena bayar lisensinya mahal. Red Hat. Sekedar info aja, Ubuntu tuh free. Tapi kalau mau dapat support pakai Ubuntu Pro. Kalau desktop tuh $25 kalau nggak salah. Kalau server 500, tapi nggak peduli dia. Kalau misalnya dia servernya buat OpenStack $500, nggak peduli mau berapa virtual machine di dalamnya. Beda sama yang lain ya, itu miliar soalnya yang lain harganya. IP publik statik, buset, punya IP publik statik dianggurin. Iya. Tuh ada saran tuh server VPN. Saya aja kagak punya IP statik atau port forwarding aplikasi. Ya udah, ngarang dah ntar. Oke, beres ya. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita lanjut minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cabut juga. Thank you. Oke, saya keluar juga ya.